Halo, selamat siang menjelang sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu perdagangan internasional. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bu Reni Resvita, SPD MPDE, dan telah memberikan tugas kepada saya untuk menjelaskan bagaimana perdagangan internasional serta pembahasan yang lebih luas. Baik, kita akan bahas tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nufana Sogobasa dari BP 21000372-2010. Saya dari Universitas Eka Sakti Padang, Prodi Pendidikan Ekonomi. Tugas ini merupakan tugas terakhir sebelum UAS. Baik, kita langsung pada materinya adalah perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan atau international trade adalah kegiatan transaksi antara satu negara dengan negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Artinya, perdagangan internasional ini tidak dilakukan cuma satu negara, tapi ada beberapa negara. Misalnya, negara Indonesia melakukan ekspor di negara misalnya Korea, dan begitu pula Korea mengekspor barang ataupun mengimpor barang dari Indonesia ke Korea. Dan bukan hanya dua negara, ada banyak negara yang pada umumnya ada kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain. Misalnya ini A, ini B, negara A dengan negara B. Dalam melakukan kerjasama tersebut, pasti ada beberapa persetujuan dan aturan-aturan yang harus dilakukan. Setelah kita tahu apa itu pengertian dari perdagangan internasional, sekarang kita masuk pada manfaat. Tentu kalau misalnya ada suatu kegiatan perdagangan, pasti ada manfaatnya. Manfaatnya yang satu adalah menciptakan efisiensi dan spesialisasi, ya, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Dalam menjaga stabilitas harga ini, artinya dengan adanya perdagangan internasional ini, harga dari barang-barang itu stabil. Oke. Yang kedua, mendorong prestasi dan bersaing, ya. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini, para sektor perdagangan di bidang, khususnya bidang perdagangan, akan melakukan persaingan dan berprestasi dalam bentuk dagang. Jadi dengan adanya ini memberikan manfaat dalam mendorong semangat kita dalam berdagang atau berbisnis. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Sudah jelas ya, jika ada perdagangan internasional, maka sumber mata pencarian akan bertambah. Misalkan ada banyak kapal, misalnya kapal di negara kita pada sebelumnya tidak melakukan ekspor. Jadi dengan adanya ekspor itu, maka transportasi akan ditambah jumlah banyaknya. Jadi itu contoh kecil dalam memperluas lapangan kerja. Jadi secara otomatis lapangan kerja itu akan bertambah dari 1 orang menjadi 10 orang. Artinya dulu sebelum ada perdagangan internasional ini, cuma satu yang berdagang ataupun cuma satu kapal yang digunakan, karena cuman ke wilayah di situ aja, tidak keluar negeri gitu kan. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini,
akan bertambahnya lapangan kerja seperti kapal, baik itu laut maupun di bidang paket-paket misalnya kan. Soalnya ini akan berhubungan dengan kegiatan yang sangat panjang, bukan cuman setahun atau 2 tahun. Jadi membutuhkan banyak tenaga kerja dalam melakukan perdagangan ini. Selanjutnya ada menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Jelas. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini, satu negara dengan negara yang lain akan menjalin kerjasama. Ya, meskipun berhubungan dengan adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya dengan adanya ekspor di bidang kelapa sawit, maka negara yang membutuhkan kelapa sawit akan menjalin kerjasama dengan negara yang ada stok kelapa sawitnya ya. Karena jika tidak ada stoknya dan negara yang membutuhkan tidak dapat karena ada ketidakcocokan, maka kebutuhan dalam negerinya tidak akan tercukupi. Makanya dengan adanya kerjasama dan persahabatan antara negara, itu manfaatnya. Di sisi lain ada perdagangan, ada status bisnis, di sisi lain ada kerjasama. Selanjutnya ada dapat mencukupi kebutuhan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi dalam negeri. Jelas. Misalnya di negara Indonesia tidak mampu memproduksi motor-motor moge, misalnya motor gede kan, seperti merek-merek Lambor, ada itu di bidang mobil, misalnya motor seperti Harley, itu akan diimpor dari barang luar negeri untuk mencukupi kebutuhan, ataupun bisa dikatakan itu adalah keinginan menginginkan untuk mencukupi keinginan konsumen yang ada di suatu negara tersebut. Karena tidak semua negara dapat memproduksi barang-barang tertentu. Misalnya beras yang paling banyak misalnya di Indonesia, mungkin jadi di Cina tidak akan memproduksi lebih banyak. Artinya ada juga kelebihan dan kelemahan negara-negara tersebut. Makanya adanya di situ tadi adanya kerjasama ya. Makanya saling menjalin kerjasama. Untuk selanjutnya adalah meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Jelas ya, dengan adanya perdagangan internasional ini akan meningkatkan cadangan valuta asing, devisa yang bentuk pajak, seperti biaya cukai. Biaya cukai akan bertambah dengan adanya perdagangan internasional ini, dan itu akan menambah pada pendapatan nasional atau pendapatan suatu negara. Itu beberapa dari manfaat perdagangan internasional. Sekarang masuk kita pada faktor pendorong. Faktor pendorong ada beberapa. 1. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas ya, dengan adanya perbedaan ilmu pengetahuan akan mendorong namanya perdagangan internasional, sehingga membuka wawasan negara-negara tersebut, ataupun termasuk kita jika kita melakukan. Tapi ini statusnya negara ya. Perdagangan internasional ini tidak bisa dilakukan tanpa izin dari pemerintah. Kedua, perbedaan iklim. Ya, kenapa adanya perdagangan internasional ini? Mungkin pertama adalah perbedaan iklim. Misalnya di Korea ataupun di negara-negara yang cuacanya dingin, cuacanya panas, misalnya kebanyakan diimpor barang-barang jenis makanan, misalnya dari
buah-buahan seperti jeruk, apel. Itu biasanya di negara-negara yang musiman ataupun dingin gitu kan, di daerah pegunungan. Dan di iklimnya ada juga perbedaan. Kadang negara ini dapat memproduksi alamnya karena alamnya iklimnya bagus. Misalnya di Indonesia dengan kebanyakan pohon sawit atau kelapa sawit, makanya ada namanya perbedaan iklimnya. Yang kedua, adanya spesifikasi. Spesifikasi adalah rincian teknis atau karakteristik khusus dari suatu produk, perangkat, atau sistem. Spesifikasi menyediakan informasi yang mendetail tentang berbagai aspek dan fitur produk tersebut, seperti ukuran, kapasitas, kecepatan, kinerja, kompatibilitas, dan lain sebagainya. Spesifikasi sering digunakan dalam konteks perangkat kerja seperti komputer, smartphone, atau mobil, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks lain seperti perangkat lunak, peralatan elektronik, mesin, dan sebagainya. Itulah kenapa saya bahas dengan spesifikasi, biar lebih jelas apa itu spesifikasi. Jadi adanya perbedaan-perbedaan tersebut, makanya diadakan perdagangan internasional. Adanya spesifikasi, adanya perbedaan antara produk sama negara satu dengan negara yang lain. Misalnya di negara lain menciptakan smartphone yang bagus, sedangkan di negara satu kebanyakan di sumber alamnya yang banyak. Adanya spesifikasi. Dan selanjutnya yaitu tidak semua negara dapat memproduksi suatu barang. Jelas ya. Jadi jika negara Indonesia memproduksi seperti brandnya Indofood ya, ada Supermi, ada beberapa dan lain sebagainya. Itu negara Indonesia yang kebanyakan memproduksi barang tersebut. Ya, meskipun di negara lain memproduksi, tapi pada dasarnya negara Indonesia yang memproduksi pertama. Di negara lain, misalnya seperti perabotan rumah tangga, seperti lemari, kebanyakan di negara Indonesia masih menggunakan partikel-partikel seperti serbuk-serbuk. Sedangkan di negara Cina atau Korea, kebanyakan mereka itu barangnya itu kayak glossy, catnya udah glossy, barangnya cetakannya udah bagus. Jadi di sana tadi dijelaskan tidak semua negara dapat memproduksi suatu barang. Ya, misalnya negara A menciptakan kulkas, sedangkan negara B hanya bisa menciptakan TV. Jadi itu secara sampelnya aja. Selanjutnya adanya perbedaan selera. Jelas dengan adanya kenapa adanya perdagangan internasional ini mungkin ada perbedaan selera. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti motor. Ada selera A maunya yang gede, terus yang lebih terlihat beda sama yang lain. Misalnya motor Harley beda dari harganya, dari bentuknya, dari space-nya bagus gitu kan. Tapi selera yang lain juga katanya itu terlalu gede, susah saya bawa. Jadi 1000 macam selera orang-orang ataupun kebutuhan konsumen. Makanya dengan adanya perbedaan selera, maka terjadinya perdagangan internasional ini untuk mencukupi kebutuhan atau keinginan konsumen tersebut.
Selanjutnya adalah perbedaan sumber daya alam. Jelas ya. Kenapa adanya perdagangan internasional ini? Karena adanya perbedaan sumber alam. Misalkan negara Jepang, negara Indonesia dengan sumber alam yang sangat ataupun hasil alam yang sangat banyak, tetapi dia tidak juga dapat memproduksinya juga, makanya terjadi ekspor. Dan orang yang menerima ekspor atau sebagai pengimpor juga, sebagai pengekspor, pendatangkan barang, secara otomatis dia tidak menghasilkan barang tersebut seperti batu bara, seperti nikel dan lain sebagainya. Seperti kelapa sawit tadi, misalnya di negara Cina nggak ada, Indonesia ada. Di negara Cina misalnya kebanyakan buah-buahan yang segar, sedangkan Indonesia segar ada juga tapi beda kelas. Jadi adanya perbedaan sumber alam, karena setiap negara ini memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu. Selanjutnya adalah jika beberapa ada manfaat tadi, maka juga ada faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Pertama ada kualitas sumber daya yang rendah. Dengan kualitas sumber daya yang rendah juga mempengaruhi ya dengan perdagangan internasional. Kualitas sumber daya yang rendah mengacu pada kondisi dan karakteristik sumber daya yang tidak memenuhi standar atau harapan yang diinginkan. Sumber daya dapat mencakup berbagai hal seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, infrastruktur, dan fasilitas. Kualitas sumber daya yang rendah dapat memiliki dampak negatif di berbagai bidang, seperti tadi, seperti pada produktivitas, efisiensi, kualitas produk dan layanan, dan kepuasan pelanggan. Itu salah satu dari kualitas dari rendahnya kualitas sumber daya alam. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Ini mengacu pada kebijakan pemerintah. Kenapa sering negara-negara itu tidak secara banyak ya melakukan perdagangan? Kadang mereka kenanya di biaya cukai. Kenapa? Kadang negara yang satu dengan negara yang lain jika melakukan perdagangan atau transaksi, kadang biaya cukai itu besar, ada beberapa persen. Jadi dengan adanya besarnya bentuk persyaratan, kadang itu menjadi penghambat terjadinya perdagangan, karena akan merugikan, bukan cuma sedikit, besar kerugiannya. Dan mungkin ada maksud dan tujuan dari pemerintah tersebut. Mungkin bisa jadi agar produk yang digunakan konsumen setempat ataupun senegara itu lebih cenderung ke produk sendiri. Jadi agar produk yang dari luar tidak sewenang-wenang masuk. Cuman itu menjadi faktor penghambat dari terjadinya perdagangan internasional tersebut. Selanjutnya ada perbedaan mata uang antar negara. Jelas ya. Dengan melakukan perdagangan internasional, faktor penghambatnya adalah perbedaan mata uang. Misalnya negara Indonesia dengan mata uang Indonesia dengan dolar. Jadi jika Indonesia melakukan transaksi di negara kayak Australia,
Inggris pasti mata uangnya dolar. Inggris yang penting dalam nilai dolar. Jadi Indonesia akan merasa rugi karena nilainya jika dirupiahkan sangat kecil. Jika didolarkan sangat kecil, sedangkan dolar jika dirupiahkan menjadi besar. Itu jadi faktor penghambat. Selanjutnya ada stabilnya kurs mata uang asing. Stabilnya kurs mata uang asing dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor. Beberapa mata uang mungkin memiliki tingkat stabilitas yang relatif tinggi, sementara yang lain mungkin lebih rentan terhadap fluktuasi. Beberapa faktor dapat mempengaruhi stabilitas kurs mata uang asing, seperti kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter yang konsisten dan transparan dari bank sentral suatu negara dapat berkontribusi pada stabilitas mata uang. Intervensi bank sentral dalam pasar valuta asing dan pengaturan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Dan kedua, ada stabilitas ekonomi. Kondisi ekonomi yang kuat, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan neraca perdagangan yang seimbang dapat membantu menjaga stabilitas mata uang. Yaitu ada kondisi politik, ada tingkat utang, dan sentimen pasar dan faktor eksternal. Itu dari stabilnya kurs mata uang asing. Selanjutnya ada pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Ya. Jadi pembayarannya itu memang sulit karena harus melewati ataupun harus dilakukan secara rinci. Misalnya apa tujuan, terus itu akan berkaitan tentang surat menyurat. Kenapa saya bilang surat menyurat? Artinya ada surat izin, dan dalam melakukan proses itu tidak mudah karena dia akan berbicara tentang hukum jika ada larangan tertentu dan risikonya sangat besar. Makanya menjadi faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya, tidak amannya suatu negara. Jadi dengan adanya barang-barang yang baru masuk ataupun barang luar, maka stabilitas perdagangan suatu negara itu tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Akan mempengaruhi tentang produk-produk yang baru yang mungkin lebih cenderung konsumen ataupun orang-orang sekitar situ ataupun negara tersebut menggunakan barang tersebut. Karena mungkin bisa jadi karena baru, brandnya juga bagus, kualitasnya juga bagus, dan akan mempengaruhi sistem perdagangan dan kualitas barang yang sudah ada ataupun barang dalam negeri tersebut. Makanya tidak amannya suatu negara. Itu jadi faktor penghambat. Selanjutnya ada di situ, apa itu teori perdagangan internasional? Kita bertanya-tanya ya, apa ya? Nah, kita akan jelaskan di sini. Teori ini yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan. Jelas ya? Alasan setiap negara melakukan perdagangan. Ada beberapa teori nanti ya. Ataupun perdagangan dengan negara-negara lain. Teori perdagangan internasional adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena atau permasalahan perdagangan antara negara-negara. Menjelaskan, dari teori ini menjelaskan ya, apa itu masalah-masalah dalam perdagangan antara negara. Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional.
menjelaskan pola dan keuntungan dari perdagangan, serta memberikan panduan untuk kebijakan ekonomi terkait perdagangan. Itu sekilas dari penjelasan apa itu teori perdagangan internasional. Jadi biar teman-teman nanti tidak bertanya-tanya apa itu teori. Nah, sekarang dari beberapa ilmuwan memberikan ide ataupun gagasan. Ada teori mekartisme ataupun ekspor impor. Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit impor. Jelas. Dari teori merkantisme ini menjelaskan tentang ekspor dan impor. Artinya satu-satunya cara biar negara itu bisa kaya, lebih banyak mengekspor ataupun mengirim barang di luar negeri ketimbang mengambil barang. Artinya biar keuntungannya lebih besar. Jelas ya? Dari teori mekanisme ini lebih bagus ekspor banyak ketimbang impor. Selanjutnya ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Menurut Adam Smith, mungkin kita nggak asing lagi siapa ilmuwan yang satu ini. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara yang lain. Itu tentang teori perdagangan tadi ya. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan impor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Oke ya? Jelas ya? Maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang. Makanya dari teori ini dijelaskan, jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan yang mutlak, maka akan mengekspor barang dan mengimpor barang tersebut. Itu dari penjelasan teori keunggulan mutlak oleh Bapak Adam Smith. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif yang dijelaskan oleh David Ricardo. Penjelasannya kayak gini. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif murah dibanding dengan negara yang lain. Kita ulang ya. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang-barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding dengan negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif suatu merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dengan barang lain. Sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Itu dari penjelasan teori keunggulan komparatif oleh Bapak David Ricardo. Selanjutnya ada teori ketersediaan faktor produksi. Oke. Ini tentang Horskey dan online teori. Yang jelaskan basis dari keunggulan komparatif ada dua. Pertama, faktor endogene dan faktor intensity. Apa itu faktor endogene? Yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Artinya ada khas tersendiri dari negara tersebut. Selanjutnya ada faktor intensity.
yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensif atau capital intensif. Apa itu labor intensif dan capital intensif? Labor intensif dan capital intensif adalah dua konsep yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana faktor tenaga kerja atau labor atau faktor modal atau kapital digunakan dalam suatu proses produksi atau kegiatan ekonomi. Itu antara penjelasan tentang labor intensif dan capital intensif. Selanjutnya kita masuk pada slide selanjutnya. Di sana ada juga pertanyaan, apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan. Oke. Di sini dijelaskan, segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Arti dari kebijakan tersebut adalah suatu tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memproduksi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Untuk selanjutnya ada kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dalam dan luar negeri. Artinya tidak ada arus dari luar negeri dan dalam negeri. Contoh perdagangan bebas ini yang pertama adalah Uni Eropa atau EU. Negara-negara anggota Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, dan Spanyol memiliki perdagangan bebas antara negara mereka. Mereka membentuk pasar tunggal di mana barang dan jasa dapat bergerak bebas tanpa hambatan perdagangan seperti tarif atau kuota impor. Selanjutnya ada kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA. NAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Kesepakatan ini menghapuskan atau mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain antara ketiga negara untuk mendorong aliran barang dan investasi bebas di kawasan tersebut. Selanjutnya adalah perjanjian Trans-Pacific Partnership atau TPP. TPP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Singapura. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal lebih terintegrasi dengan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan mendorong kerjasama ekonomi di kawasan tersebut. Selanjutnya ada perjanjian perdagangan bebas atau di ASEAN atau AFTA. Negara-negara anggota asosiasi negara-negara ASEAN Tenggara atau ASEAN tersebut Indonesia, Malaysia, Thailand telah mencapai perjanjian perdagangan bebas untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain di antara mereka. Ini berbentuk untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan aliran perdagangan di kawasan ASEAN. Selanjutnya ada perjanjian perdagangan bebas Comprehensive and Progressive Agreement Trans-Pacific Partnership atau CPTP. CPTP ini adalah versi direvisi dan dari TPP setelah Amerika Serikat mundur. Ini melibatkan 11 negara tersebut. 11 negara termasuk negara Jepang, Kanada, Australia, dan Singapura bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal yang lebih terbuka di kawasan Asia Pasifik. Perdagangan bebas ini dapat memberikan manfaat seperti peningkatan akses pasar, pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, inovasi, dan
keuntungan konsumen yang lebih baik melalui pilihan dan harga yang lebih baik. Namun, juga dapat menimbulkan tantangan dalam perlindungan lingkungan, ketidaksetaraan ekonomi, dan pengaruh terhadap industri lokal. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan proteksionis. Apa itu kebijakan perdagangan proteksionis? Yang merupakan kebijakan ekonomi yang dirancang untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing dengan memberikan hambatan perdagangan terhadap barang dan jasa impor. Tujuan utama kebijakan proteksionis ini adalah untuk melindungi produsen dalam negeri, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, dan memperkuat lapangan kerja dalam negeri. Beberapa contoh kebijakan perdagangan seperti tarif, seperti kuota impor. Pemerintah membatasi jumlah barang dan impor yang dapat masuk ke negara dengan menerapkan kuota impor. Batasan ini dapat berupa jumlah unit tertentu atau nilai total impor yang diizinkan. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri untuk mengurangi biaya produksi mereka, membuat mereka lebih kompetitif dibanding dengan produsen asing. Subsidi dapat berupa dukungan finansial langsung, pembebasan pajak, atau bantuan lainnya. Berikutnya ada premi. Premi itu adalah hambatan perdagangan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang impor. Selanjutnya ada larangan impor. Jelas ya, dengan adanya kebijakan proteksi ini ada larangan impor. Ada beberapa barang yang dilarang pemerintah untuk tidak diimpor. Selanjutnya ada decoupling. Decoupling dapat disebut juga memiliki kaitan langsung dengan revaliansi. Decoupling adalah jenis makanan yang terdiri dari adonan dan bentuk jadi ada larangan tersebut seperti decoupling tadi ya. Berikutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga juga dikenal sebagai diskriminatif, merujuk pada praktik dan di mana penjual membebankan harga yang berbeda dengan kelompok konsumen yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Diskriminasi dapat dilakukan dalam bentuk berbagai jenis, termasuk diskriminasi harga, yaitu menetapkan harga yang berbeda dengan konsumen yang berbeda berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, atau keanggotaan dalam kelompok tertentu. Misalnya diskon harga bagi siswa, pensiunan, atau anggota organisasi tersebut. Selanjutnya ada penjualan menawarkan harga yang berbeda untuk jumlah pembelian yang berbeda. Ini bisa berarti memberikan diskon atau harga lebih rendah atau pembelian dalam jumlah harga yang besar. Itu sekilas dari diskriminasi harga. Selanjutnya adalah larangan ekspor. Jadi, jika kita ketahui tadi ada larangan impor, sekarang juga ada larangan ekspor. Seperti melarang negara seperti Indonesia melarang
pada pemerintahan Jokowi kemarin melarang ekspor kelapa sawit, tapi memberikan dampak terhadap para petani juga. Dan ada yang lebih konkret ataupun nggak bisa lagi diekspor seperti batu bara dan material dan seperti tembaga yang masih mentah dan nikel. Itu dilarang oleh pemerintah melakukan ekspor. Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Beberapa tujuan itu seperti melindungi industri dari sektor-sektor dalam negeri. Itu jelas. Dalam tujuannya adalah perdagangan internasional itu melindungi industri dalam sektor-sektor lain di dalam negeri. 2. Mengendalikan ekspor dan impor. Berikutnya ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ada menyehatkan neraca pembayaran dan meningkatkan kesempatan kerja. Itu dari tujuan perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional menyehatkan neraca pembayaran, artinya dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran, terus meningkatkan kesempatan kerja. Itu berkaitan tentang memperluas lapangan kerja tadi. Untuk berikutnya ada saya. Baik, terima kasih. Sampai di situ dari penjelasan tentang perdagangan internasional. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya, di komen di bawah ini. Jangan lupa di komen, di like, dan subscribe ya. Untuk itu saya akhiri dengan mengucapkan shalom. Semoga kita tetap selalu sehat dan ikuti video-video berikutnya tentang masih berkaitan tentang perekonomian negara-negara kita. Biar kita bisa tahu tentang bagaimana sih perekonomian, bagaimana perdagangan. Untuk yang mau tahu, silakan hubungi kita dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jika ada kesalahan-kesalahan kata dari tutur kata, saya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon dimaafin. Jika ada yang lebih, mohon dikurangi. Jika ada yang didapat, silakan diambil dan dimanfaatkan, dan sebaiknya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.